Siapa yang masuk? Ilham Mama. Ilham. Afin. Alvin. Oke anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdiri sejenak. Coba kalian ucapkan Pancasila. Hafal nggak? Coba. Ayo. Mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak, hari ini kita akan belajar tema 4 di pembelajaran subtema 3. Kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 3 di pembelajaran 6. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini setelah melihat atau membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, Pak Guru harapkan kalian mampu menganalisis pesan moral berdasarkan pendapat kalian pribadi. Contohnya, manfaat pembelajaran kita hari ini, setelah belajar hari ini, Pak Guru ingin kalian nanti bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima. Coba dibaca. Untuk Abdi, coba dibaca dongengnya. Dahulu kala hidup. Ya, dibaca dulu. Yang keras. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Lanjut, Bira. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dia mencarinya ke tempat biasa gabus tidak bertemu, tapi sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata dia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Dia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Terima kasih. Itu cerita tentang tupai dan ikan hiu. Dua sahabat yang saling pengertian. Jadi ketika kalian bersahabat, kalian harus tahu bagaimana rasa yang dirasakan oleh sahabatnya. Ketika sahabatnya sedih, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika sahabatnya senang, kita juga ikut senang. Itu salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia. Selain cerita itu masih banyak lagi. Abi bukan perahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengulas cerita tupai dan ikan gabus. Dalam cerita tupai dan ikan gabus ada beberapa pesan moral yang dapat kita tangkap. Nah, yang pertama, demi sahabatnya, tupai itu rela masuk dalam kelapa, hanyut di bawah air, terus dimakan ikan hiu, hanya untuk mengambil hati ikan hiu untuk diberikan kepada sahabatnya. Nah, untuk lebih memahami cerita tentang tupai dan ikan hiu, coba Pak Guru punya lembar kerja. Kalian isi lembar kerja ini. Berdasarkan cerita yang baru saja dibacakan, cerita tentang tupai dan ikan hiu. Nah, di sini ada petunjuknya di lembar kerja ini. Dibaca dulu petunjuknya. Ada 2 lembar kerja. Tulis namanya.
Nama siswa, kelas, nomor absen dikosongkan nah. Kalau nggak apa. Yang pertama, setelah menyimak dongeng tupai dan ikan hius, kalian coba kerjakan sesuai dengan cerita. Yang pertama, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan. Sikap baiknya seperti apa? Sikap kurang baiknya seperti apa? Ya. Yang di LKPD 1. Di LKPD 2 di halaman yang kedua, setelah menyimak dongeng tentang ikan gabus tadi, punyaan Ilham Maulana, maju nak. Tolong dibaca yang keras. Baca yang keras. Gimana deh? Jadi ini, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan? Oke. Nah, dari beberapa teman kalian tadi sudah dibacakan hasilnya, nak. Menurut punya Abdi, dari contoh cerita tupai dan ikan gabus, sikap-sikap baik dan sikap yang kurang baik yang pertama, menurut Abdi, bermain bersama teman, mencari makan bersama. Tupai membantu sahabatnya ikan gabus. Kita akan membedakan sikap baik dan sikap yang tidak baik. Perhatikan contoh pada gambarnya. Utabi, kira perhatikan dulu Pak. Perhatikan gambar yang satu. Ada anak yang sedang bersepeda jatuh, terus ditertawakan. Kira-kira ini sikap baik atau tidak baik? Tidak baik. Mengapa kok tidak baik? Karena ditertawakan bukan ditolong. Oh, karena ditertawakan bukan ditolong. Kalau misalnya kalian sedang berjalan bersama teman kalian, terus teman kalian itu jatuh, apa yang akan kalian lakukan? Menolong itu kira perbuatan menolong itu sesuai dengan pengamalan sila berapa? Kedua. Apa kedua? Iya. Yang kedua, misalnya kalian berangkat sekolah bareng, ini sikapnya. Terus mengejek teman sekolah, ngolok-ngolok nih, itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena mengejek. Oke. Itu tidak baik. Sesama teman kita tidak boleh mencela, sesama teman kita tidak boleh mengejek. Karena pada dasarnya manusia kita ini diciptakan oleh Tuhan itu sama derajatnya. Yang membedakan itu moral kita masing-masing, perbuatan kita masing-masing. Apakah perbuatan kita itu bagus atau perbuatan kita itu tidak bagus? Intinya kita itu sama. Bagaimana pendapatmu tentang? Jadi seperti pada gambar. Pada gambar ini ditayangkan ada anak naik sepeda, terus jatuh, terus dibantu. Sikapnya, nah menurut kalian tindakan anak pada gambar ini bagaimana? Apa? Sangat? Mengapa baik? Karena menolongnya. Karena menolong. Oh, jadi kalau menolong orang itu termasuk perbuatan yang baik. Oh. Siapa yang pernah membantu temannya? Ilham, yang dibantu siapa yang pernah? Pernah bantu siapa? Pada saat apa Jamil kamu bantu? Apa? Oh. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini, kita harus bisa membedakan perbuatan yang baik, perbuatan yang kurang baik, dan perbuatan yang tidak baik.
Seperti contoh tadi, menolong teman yang jatuh dari sepeda, ini perbuatan baik. Mengejek teman kita, itu perbuatan yang kurang baik. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, Pak Guru punya soal evaluasi. Di sini Pak Guru tuliskan cerita tentang tupai dan ikan gabus. Kalian baca kembali, terus di sebaliknya ini ada soalnya, kalian jawab di sini. Tulis di sini. Jawaban di bawahnya. Ada 5 soal. Paham? Tulis nama, kelas, terus hari. Ini hari Senin, tanggal 15. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, gak boleh saling membantu. Karena membantu, memberikan contekan, ini termasuk perbuatan yang kurang baik. Setelah kalian melakukan evaluasi dan Pak Guru sudah koreksi, hasilnya lumayan bagus. Namun masih ada beberapa teman kalian yang nilainya di bawah KKM atau nilai di bawah ketuntasan yang sekolah yang Pak Guru tetapkan. Oleh sebab itu, untuk nama yang Pak Guru panggil, yang Pak Guru sebutkan, nanti tugasnya kalian baca di halaman 144 tentang cerita sahabat bumi. 144 disebut tema 4 ya nak ya, di literasi tentang sahabat bumi. Ketemu? Nah, itu kalian cari tokoh utamanya siapa, terus pesan moral yang ada di cerita sahabat bumi itu pesan moralnya apa? Silakan salah satu dipimpin doa. Selesai belajar kita hari ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Apapun yang disarankan pemerintah, itulah yang terbaik buat kita. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.